Apa sudah tampak teman-teman? Sudah. Yuk, dimulai ya. Kita hitungannya menitnya dimulai dari sekarang. Silakan Ibu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi, Bu Guru. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Guru. apa kabar semuanya hari ini? Baik dan Alhamdulillah. Kalau luar Bu, biasa. oh ya, kalau Bu Dia tanya apa kabar, kalian semua jawab luar biasa, gitu ya, boleh? Ya, apa kabar semuanya? Luar Luar biasa. biasa. Nah, coba Bu Guru minta bantuan ke sekretaris untuk melihat kursi kosong di kelas kita. Ke siapa yang kosong? Tolong bantuannya Bu Patricia, sekretaris kelas yang tidak hadir siapa ya? Bantu Bu Guru. Yang tidak hadir Ibu Guru Yaneke Oh, Ibu. sama Wiranti, Bu. Oh iya, dua orang ya, sekretaris. Kamu salah tahu, bukan Wiranti. Terus Bu siapa? Randa. Oh, Randa. Wiranda. Oh iya, terima kasih Neneng sudah diingatkan temannya. Mungkin Patricia belum mengenal teman sekelasnya ya. Nah, kita Kemarin doakan. keluar pintu, Bu. Oh iya, kita doakan semoga teman kita yang belum hadir esok hari bisa hadir ya supaya bisa berkumpul bersama-sama kita kembali di kelas untuk belajar bersama lagi ya. Nah, tolong bantu Bu Guru selanjutnya untuk memimpin doa. Ayo Neneng yang cantik, silakan bantu pimpin doa sebelum belajar. Siap, Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah anak-anak selanjutnya dalam keadaan hikmat ya, kita nyanyi lagu dulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Pada bisa ya Ya, Bu. ikuti musik. Oke, pada merdu-merdu ya suaranya, pada hafal lagu nasional. Nah, kita masih dalam iringan musik ya, Nak. Liondra. Oh iya, Liodra. Aduh, pinter banget mamanya Neneng ya. Nah, sekarang kita nyanyi lagi. Nyanyi Si Nyamuk Nakal. Pernah denger nggak lagunya, Nak? Belum, ya, Bu. Nah, kalau belum kita dengarkan dulu ya. Setelah itu nanti kita putar ulang ya. Tidak kedengaran, Ibu Guru. Tidak terdengar. Iya. Bentar. Malas bersih-bersih, banyak semut di rumahku. Sudah terdengar belum, Veronica? Belum, Bu. Belum juga. Tunggu sebentar. Banyak Layarnya. Hmm.
Sudah terdengar? Belum, Bu. Belum juga. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Ya, kita nyanyi bareng-bareng aja kalau gitu yuk. Di layar nampak teksnya kan ya, Nak ya? Ya. Yuk, mulai 1, 2. Belum mulai, Nak. Tangan ya, Bu, sambil Ya, tepuk tangan. boleh. Kita gaya-gaya. 1, 2, 3. Di rumah gara-gara aku harus bersih-bersih. Banyak semut di rumahku. Gara-gara aku malas bersih. Banyak tikus di rumahku. Gara-gara aku harus bersih-bersih. Di rumahku gara kamu bersih. menggoda Nyamuk, semut nakal sukanya menggoda aku. Tikus nakal, lalat nakal sukanya membikin kotor. Asik, tepuk tangan untuk kita semua yang udah hebat nyanyi. Nah, tadi kalian nyanyi lagu judulnya apa ya, Nak? Si nyamuk nakal. Oke, pintar. Si nyamuk nakal. Nah, berarti di sini ada banyak hewan ya, terutama contohnya hewan nyamuk. Nah, di rumah kalian pernah nemuin hewan nyamuk nggak, Nak? Ada, Bu. Ada. Banyak, Bu. Banyak, Oke. Bu. Nyamuk ini termaksud contoh hewan serangga atau mamalia ya? Serangga, Ibu Kira-kira. Guru. Serangga, kenapa hewan serangga, Patricia? Dia kecil, Bu, bersayap, Ya, terbang. karena ukurannya kecil ya nyamuknya. Oke, nah sekarang bagaimana daur siklus hidup pada hewan ya? Untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mempelajari tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong bantu Bu Guru Astrid baca tujuan pembelajaran nomor 1, Astrid. Ya, Bu Guru. Setelah guru dan peserta didik berdiskusi tentang video dan PowerPoint, peserta didik menganalisis siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Oke, jadi yang nomor 1 pintar Astrid, terima kasih bantuannya. Jadi yang nomor 1, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Diskusi sambil melihat video dan PowerPoint supaya kalian dapat menganalisis siklus hidup hewan yang tidak mengalami proses metamorfosis. Tolong bantu Bu Guru Erawati membaca tujuan pembelajaran yang kedua. Saya saja, Bu Guru. Ya, boleh. Silakan, Patricia. Setelah guru dan peserta didik berdiskusi
tentang video dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan yang mengalami proses metamorfosis yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Hebat, Patricia sudah pandai membaca. Nah, Terima yang kasih, kedua Bu. sama-sama. Yang kedua itu nanti kita akan berdiskusi, tapi sambil melihat video dan PowerPoint. Selanjutnya, kalian dapat menganalisis mengenai siklus hidup hewan yang mengalami proses metamorfosis. Tolong bantu Bu Guru Veronica baca tujuan yang nomor 3. Iya, Ibu Guru. Saya baca ya. Ya, Peserta didik mengkategorikan gambar siklus hidup makhluk hidup yang mengalami metamorfosis dengan tepat. oke, terima kasih Veronica sudah pandai membaca. Nah, jadi yang nomor 3, tujuan pembelajaran kita ini nanti kalian dapat mengkategorikan atau mengelompokkan gambar siklus makhluk hidup yang mengalami metamorfosis dengan tepat ya. Nah, sekarang amati Budiah ya. Nana, ada yang tahu nggak ini gambar apa di layar kalian? Kucing, Bu. Kucing, pintar. Nah, Saya mau Cat, kucing, Bu. cat, Bu, cat. cat, oh iya Neneng pintar bahasa Inggrisnya, kucing cat. Nah, Nenen ya, Bu? kenapa? Kucingnya lagi nenen ya, Bu? Iya, kucingnya lagi Nenen nih anak kucing ya bersama ibu kucing. Nah, Budia mau tahu, di rumah kalian punya kucing nggak? Ada yang pelihara kucing atau tidak? Saya, Bu. Saya Oh, ada. banyak ya yang melihara ya. 5, Bu. Ih, mantap. Banyak sekali anak kucingnya Veronica dan teman-teman. Nah, coba kalian ingat-ingat bentuk wajah kucing itu dari waktu kecil sampai udah besar menjadi ibu kucing ini berubah atau tidak ya? Tidak, Hmm, Bu. tidak. Yang kenapa tidak berubah, Patricia? Dia waktu kecil ada telinga, ada mata. Oh iya, Saya masih ada mata telinga, Bu. iya benar, pintar. Nah, benar, kucing ini bentuknya tidak berubah ya, Nak ya. Nah, sekarang Budia tanya, kucing ini dapat berkembang biak. Berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Dia mempunyai anak dengan cara apa? Bertelur atau melahirkan ya? Melahirkan, Bu Guru. Ya, melahirkan, benar. Oh, kucing ini bertelur atau melahirkan ya? Ada 2 jawaban nih. Coba tolong bantu Bu Guru. Kucing ini, oke, Telur, Bu. kita bahas bareng-bareng ya, Nak ya. Kucing ini, ya. Semua jawaban coba kita simpulkan bareng-bareng nih biar kalian paham. Nih, kucing ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Karena dia tergolong hewan mamalia, kucing ini ya. Nah, kucing ini bisa hamil sama seperti manusia, dia bisa hamil, tapi kucing ini hamilnya beda dengan manusia. Kucing ini bisa hamil selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, si ibu kucing yang paling besar ukurannya melahirkan bayi kucing nih, anak-anak kucing ini. Bentuknya dari mulai lahir sampai dewasa. Nanti dia sudah berbentuk mempunyai kepala, mempunyai telinga, mempunyai mata, dan tidak ada perubahannya, Nak. Nah, tapi coba kalian amati lagi. Apa kira-kira ada perubahannya nggak selain bentuk mata, telinga? Kira-kira yang kalian lihat, ada perubahan bentuk lainnya nggak pada kucing? Tambah tinggi, Bu. Ya, tambah tinggi. Terus apa lagi? Tambah tinggi. Tambah? Tambah gemuk. Tambah besar. Iya, pintar. Nah, kucing ini kalau waktu masih kecil, dia sudah bisa mencari makan sendiri belum?
Bu Guru. Belum ya. Nah, kucing ini dia cuma bisa makannya melalui air susu dari induk kucing atau ibu kucing. Tapi karena diberi gizi oleh si induk kucing, nanti setelah besar, tumbuh besar, maka dia sudah pandai atau lincah berjalan sehingga dia mampu mencari makan sendiri. Oke. Yuk tepuk the best dulu untuk kita semua yuk. Tepuk the best. Kamu the best. Kamu the best. best. Aku the The best. best. The best, the best. The best. Oke. Oke. Pada pinter semua ya. Nah, sekarang dilihat. Ini muncul gambar apa ya, Nak? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk ini Lalat. lalat. Ada beda lagi nggak selain nyamuk lalat? Ada pertanyaan apa lagi? Ayo. Capung. 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 Oke, boleh. Kita tampung dulu jawabannya. Nah, yuk kita koreksi bareng-bareng, Nak. Lihat di sini. Di sini ada sayapnya. Ada kaki-kakinya nih banyak. Nah, dia juga mempunyai sudut untuk menghisap darah. Hewan apakah itu? Nyamuk, Bu. Oke, pintar. Nyamuk. Nah, bagaimana ya bentuk nyamuk saat masih kecil? Yuk kita perhatikan gambar Nyamuk. berikut. Nih. Oh, Nih, kita lihat nih. Nyamuk dewasa ini dia berkembang biak. Kalau tadi si kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Tapi kalau nyamuk dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Bertelur, Bu. Oke, pintar. Bertelur. Nah, nyamuk ini bertelur. Telur tersebut akhirnya menetas menjadi larva. Larva ini kata lain kalau dalam nyamuk apa ya? Jentik. Dia biasanya muncul di dalam air ya, Nak ya. Nah, larva ini kemudian berubah lagi menjadi pupa atau kepompong nama lainnya nih. Nah, pupa ini akhirnya berubah lagi dan menetas menjadi seekor nyamuk dewasa. Nah, nyamuk ini yang tiap hari tugasnya menghisap darah di tubuh kita. Makanya kalau tidak mau dihisap darah oleh nyamuk, kita harus menjaga kebersihan rumah. rumah. Oke, lanjut. Nih di sini ada gambar apa ini anak-anak? Nah, lalat itu, Bu. Nah, kenapa lalat Patresia? Ciri-cirinya apa lalat? Matanya besar. Oke, matanya besar. Terus, memiliki? Ini apa ini? Sayap. Oke, pintar. Nah, lalat. Selama ini kalian kalau lihat lalat itu hinggapnya di mana ya? Di kotor, Bu. Di makanan, Bu. Di makanan. Selain di makanan, dia suka hinggapnya di tempat yang apa? Apalagi? Kalian nemuin lalat? Di tempat sampah. Nah, tempat sampah, tempat yang kotor. Biasanya lalat sangat menyukai tempat-tempat kotor. Setelah hinggap di tempat kotor, dia hinggap di makanan, ya. Dan akhirnya nih lalat ini dia berkembang biak dengan cara sama seperti nyamuk tadi. Dengan cara apa lalat ini berkembang biak dengan cara Bertelur. Oke, pintar. Bertelur. Nah, telur tersebut akhirnya menetas menjadi apa ini? Apa yo? Sama Cacing. cacing. Boleh. Apalagi selain cacing? Laler. Belum laler, Nak. Sebelum laler. Habis dari telur menetas menjadi Kepompong, Bu. Oh, sebelum Bu. kepompong. Tahap urutannya menjadi Larva. larva. Nama lain larva apa itu ya? Belatung. Pernah lihat belatung nggak? Bener nggak belatung? Pernah, Bu. Ya, telur menetas menjadi larva. Nah, larva tersebut kemudian berubah menjadi apa tahapan yang nomor 3? Menjadi Kepompong. kepompong atau nama lainnya pupa. Nah, pupa tersebut akhirnya menetaslah menjadi seekor lalat dewasa. Nih, gambarnya seperti ini ya. Sudah nampak ya, Nak?
Oke, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Ini ada gambar hewan. Apa ini namanya? Kodok. Kodok. Nah, Salah Patricia. Benernya Kita cuma bilang itu kodok. hewan apa ini? Patricia salah Ibu Guru. Yang benar apa, Veronica? Tolong bantu Patricia sama Bu Guru. Kata-kata Bu. Katak. Kodok Coba, ya. Bu Dia mau nanya, Erawati ini gambar hewan apa, Erawati? Tak Bu Guru. Katak. Zara? Ini gambar hewan apa, Zara? Mungkin Bu. Apa, Rizka? Jarang nggak ada Bu. Lagi ke kamar mandi. Oh, Zara lagi ke kamar mandi. Ada. Oh, Zara sudah kembali. Ayo Zara coba. Ini gambar hewan apa, Zara? Coba sepertinya si Zahra lagi mengamati gambarnya. Ini matanya besar. Memiliki 4 kaki. Dia biasanya berjalan dengan cara melompat. Hewan apakah itu? Nah, di sini contoh hewan katak atau kodok. Sama-sama ya, cuman pengucapannya yang berbeda lafalnya ya. Nah, katak ini dia bisa berkembang biak dengan cara apa, Astrid? Halo, Astrid. Bertelur. Oke, bertelur. Ya, bertelur. Telur kemudian ini berubah bentuk menjadi seekor Rizka. Apa, Rizka? Oh, Rizka nggak ada. Lagi ke WC Bu. Oh, Rizka ke WC ya? Iya. Ya udah, Astrid. Rizka ada. Nah, dari telur berubah menjadi apa, Rizka? Dari telur ke cebong Bu Guru. Kecebong Bener nggak Bu Guru? ke berudu dulu ya. Dari berudu, telur menetas menjadi berudu. Kemudian berudu itu mulai mengeluarkan ekor. Nih, gambarnya ya, siklus daurnya ya. Nah, Oke, dari Bu ekor Guru. ini mulai ada kakinya ya, Rizka ya. Iya, Bu Berudu. Guru. Nah, habis berudu berubah lagi menjadi katak. Katak muda apa katak dewasa? Udah dulu Bu Guru. Ya, katak muda dulu. Habis katak muda baru beralih ke katak dewasa. Oke, nah selanjutnya nih ada gambar. Apa ini? Biasanya hinggap di dedaunan. Siapa yang tahu hewan apakah ini? Belalang Bu Guru. Belalang. Belalang kupu-kupu. Belalang apa kupu-kupu? Cengcoran. Boto-boto, Bu. Apa? Cengcoran. Orang Bu. Boto-boto, Bu. Cengcorang itu hewan apa? Lagi. Apa, Astrid? Bahasa Manadonya? Boto-boto, Bu. Boto-boto. 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 Ya, kita pakai bahasa Indonesianya. Nama hewan ini dia namanya belalang ya, Nak ya. Biasanya bisa ditemuin di mana ini hewan? Di rumput. Ya, di sawah atau di rumput karena bentuknya sama-sama hijau. Nah, belalang ini dia berkembang biak dengan cara apa, Patricia? Bertelur, Bu. Oke, pintar Patricia. Nah, telur tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi apa nih? Urutannya lagi. Siapa yang bisa? Nimfa. Nimfa. Nama lain nimfa itu apa ya? Nimfa atau anak belalang. Nimfa itu anak belalang ya. Anak belalang. Langsung dia tumbuh menjadi yang terakhir tahapannya apa nih? Habis jadi anak langsung dia tumbuh ke dewasa. Jadi dari telur anak belalang langsung tumbuh lah tahu-tahu udah dewasa dia. Gitu. Berbeda dengan si katak dan
lain-lain hal yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang nih ada hewan cantik. Ini namanya hewan apa ya? Kupu-kupu. Nah, Kupu-kupu. kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Kupu-kupu ini biasanya dia hinggap di mana ya, Nak? Di bunga, Bu. Di bunga. Ngapain dia hinggap di bunga? Apa yang dia lakukan? Dia ngambil makanan di bunga, Bu. Oh iya, pintar. Makanan kupu-kupu itu apa biasanya? Dia suka menghisap Sari-sari. sari Sari-sari dari bunga. Ya, pintar. Nah, kupu-kupu ini dia suka hinggapnya di bunga atau di taman-taman yang ada bunganya. Nah, kupu-kupu ini bisa terlihat indah ya, Nak ya, setelah menjadi kupu-kupu yang besar. Ini banyak digemari oleh orang-orang, termasuk kita semua. Kita semua sangat menakjubkan melihat keindahan kupu-kupu ini. Nah, bagaimana sih bisa menjadi kupu-kupu prosesnya? Nah, kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara apa ya, Astrid? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tolong, Neneng, tolong dibantu Astrid. Dilihat ini kupu-kupu berkembang biak dengan cara apa ya? Bertelur, Bu. Oke, pinter. Nah, Astrid, jadi kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu Iya, Bu. ini nempel di atas daun, ya, seperti tertera di gambar ini ya. Lalu telur tersebut berubahlah menjadi larva. Larva ini nama lainnya apa ya? Kalau kita ada lagu ya telur, telur, terus apa lagi ya habis telur? Ulat-ulat, Oke, Ulat, Bu. kepompong kupu-kupu, kasihan delo. Aduh, pinter banget ya. Nah, jadi dari telur berubah menjadi larva. Larva berarti nama lainnya apa tadi? Ada yang sudah menyanyikannya? Nama lain larva? Ulat. Ya, dari ulat. Pintar. Akan berubah lagi menjadi pupa. Nah, pupa ini tadi apa? Setelah ulat apa? Pong-pong. Pintar. Habis itu barulah menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik. Nah, akhirnya nih semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, hanya bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhan, mereka tidak mengalami metamorfosis. Ya, anak-anak, sekarang kalian duduk berkelompok ya. Akan ada tugas dari Bu Guru. Ayo, silakan berkelompok berpasangan 4 orang. Nanti akan Bu Guru Saya bagi. mau sama Astrid, Bu. Ya, Saya mau sama boleh. Astrid. Boleh Vero sama Astrid. Cari lagi temannya berdua lagi ya. Nanti kalian kerjakan tugas kelompoknya. Ya, Ayo, kamu ketua kelompok ya. Saya mau juga sama Ibu Guru. Vero mau sama siapa Tidak lagi? bisa, Vero. Temannya. Sama Ibu Guru saja. Oh, tidak bisa. Bu Tidak Guru bisa, yang akan Vero. memandu kalian. Tidak bisa diajak berkelompok dengan kalian. Ayo cari nih, masih ada Zahra, masih ada Nenek, masih ada Erawati. Cari, ayo berteman dengan siapa saja ya, Veronica ya. Nah, sudah berkelompok ya semuanya ya. Nah, baru Bu Guru akan membagikan LKPD nih. Jangan saling berebut ya LKPD-nya ya, Nak ya. Nah, sudah nerima LKPD-nya semua? Sudah Sudah, ya. Bu Guru. Oke, nah, Udah, Bu. jangan ada yang ngisi dulu. Bu Guru akan membacakan petunjuk pengisian LKPD-nya. Nih, yang pertama.
Supaya kalian bisa mengerjakan LKPD atau latihan lembar kerja peserta didik ini, kalian harus mengamati dan mengumpulkan informasi dari video yang Budiah putar berikut ini. Untuk itu, kalian harus benar-benar menyimak video ya, dan mencatat informasi penting sesuai pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, LKPD-nya tolong disimpan dulu, nak. Kita tonton bareng-bareng dulu yuk, Daur Hidup. Nih, silakan menyaksikan. Suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu?
Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak manfaat kalau kita mengerti daur hidup makhluk hidup. Contohnya, kepompong Gangat Sutra dapat diproses menjadi benang sutra dan kemudian diolah menjadi kain sutra. Tekstur kain sutra itu halus sehingga nyaman digunakan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah ternyata mengalami metamorfosis sempurna. Dengan mempelajari daur hidup nyamuk, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus DBD. Contohnya dengan menutup penampungan air karena bisa menjadi tempat nyamuk bertelur atau melakukan fogging untuk membasmi nyamuk dewasa. Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan daur hidup hewan yang merugikan. Tahapan apa ya? Teman kece bisa coba tuliskan di kolom komentar. Kalau mau latihan soal tentang daur hidup, yuk kunjungi website kejarcita.com. Oke, tadi sudah diperhatikan ya nak ya video pembelajarannya ya. Sudah belum? Halo, Sudah Ibu Guru. kayaknya Sudah, Bu. Kayaknya pada lemes ya, nggak semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu yuk, supaya kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat. Nah, harus semangat ya nak ya, karena biar apa yang udah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang daur hidup di video ini. Nah, udah kalian catat kan? Yang penting-pentingnya sudah kan ya nak ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, selanjutnya coba sebelum mengerjakan LKPD, Bu Dia mau tanya ke Neneng. Neneng, tadi di video ada apa itu sih daur hidup? Daur hidup apa ya Neneng ya? Katak berubah, Bu. Katak berubah. Selain itu, pengertian daur hidup apa? Tahapan apa? Dari telur jadi berudu, Bu. Oh, kalau telur jadi berudu itu termaksud daur hidup atau metamorfosis ya? Lupa, Bu. Tolong dibantu. Baik, terima kasih Neneng. Tolong dibantu temennya Veronica. Sedang ke toilet ya. Astrid, tolong bantu Neneng. Daur hidup itu apa ya Astrid? Saya Bu, saya. Oh iya Vero, boleh Veronica, tolong dibantu. Daur hidup itu Apa, apa Bu, ya? pertanyaannya? Daur hidup itu apa ya Veronica? Daur hidup perubahan dari apa ya? Perubahan dari Telur, kemudian berudu, Iya, kepompong, iya. kupu-kupu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, coba Bu Dia ulangin lagi. Kalau perubahan dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, itu termaksud ke daur hidup atau metamorfosis ya nak ya? Metamorfosis, Bu. Metamorfosis, Itu Bu. metamorfosis. Nah, jadi Bu Dia jelaskan kembali. Daur hidup itu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Jadi dia tidak ada perubahan bentuknya. Kalau metamorfosis dia dari kecil sampai dewasa dia bentuknya berubah. Ya, sampai di sini mengerti ya, Nak ya? Nah, lanjut. Sekarang Bu Guru kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya.
Nih, di sini nomor 1 kalian tulis nama hewannya kucing. Kucing ini termaksud hewan yang mengalami metamorfosis atau yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau metamorfosis boleh kalian centang, tapi kalau tidak boleh kalian kasih tanda silang ya. Oke. Yuk, waktunya 10 menit dari sekarang. Gambarnya bagus, Ibu Guru. Iya. Saya suka. Oke, Veronica, silakan dilanjut pekerjaannya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, hebat. Coba, Neneng, nih nomor 2, ini gambar apa, hewan apa ini, Neneng? Congcorang, Bu. Congcorang. Papatong. Aduh, bahasa Indonesia, Neneng. Neneng orang Sunda, jadinya pakai bahasa daerah. Ayo, Neneng, nih apa, Neneng? Yang mana, Bu? Yang ini, Neng. Samping kucing. Samping Capung, kucing. capung. Oh iya, capung. Nah, capung Neneng ini tidur, Bu. kenapa? Neneng tidur mungkin. Iya, Neneng lagi lemes dia, belum minum aqua sepertinya. Yo, Neneng boleh minum dulu. Di sela-sela belajar, biar tetap semangat. Baik, aku sudah bawa jus. Jus durian dan jus jambu beserta jus biji durian. Ibunya Neneng hebat sekali menyiapkan bekal sehat untuk ke sekolah. Perlu ditiru ya, Nak ya. Ya, lanjut Neneng, sudah minum jus. Sekarang lanjut. Capung ini termaksud metamorfosis atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan? Nggak bertelur, Bu. Apa iya capung tidak bertelur? Ayo, capung, kira-kira metamorfosis atau bukan ya? Siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa membantu Neneng? Metamorfosis, Ibu Guru. Oke, kalau metamorfosis berarti kasih tandanya checklist atau silang, Veronica. Centang, Bu. Centang, oke, bisa langsung diperbaiki di LKPD kalian ya. Lanjut. Siap, Bu. Oke, lanjut yang gambar nomor 3. Patresia mana nih? Nggak ada ya. Lagi Bu. Patresia samping capung ini gambar apa? Kelinci. Kelinci termaksud metamorfosis atau bukan, Patresia? Bukan, Ibu. Bukan, oke benar. Nomor 3, lanjut. Erawati, ini gambar apa? Bawahnya kucing. Gambar anjing, Bu. Oke, anjing itu termaksud metamorfosis bukan? Bukan, Bu. Oke, pintar. Astrid, sampingnya anjing ini gambar apa, Astrid? Kodok, Bu. Kodok. Kodok metamorfosis atau tidak? Metamorfosis, Bu. Oke, betul. Zahra, samping kodok ini gambar apa, Zahra? Halo, Zahra. Zahra sepertinya sedang tidak Zahra konsentrasi. lagi mules, Bu. Iya. Oke, lanjut. Rizka, ada Rizka tidak? Rizka sedang ke toilet juga, nemani Zahra. Oke, Vero aja, Veronica. Tolong, di samping kodok ini gambar apa, Veronica? Butterfly, Bu. Apa itu butterfly? Kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu mengalami metamorfosis tidak, Veronica? Iya, Bu. Oh iya, Mengalami metamorfosis. Fosis, pintar. Saya Wati, centang ini, Bu. oke, Wati ada Wati. Wati ke kantin, Bu. Wati. Saya mau jawab, Bu. Oke, Zahra ini gambar apa? Akhirnya Zahra sudah kembali, nak, dari toilet. Ini gambar apa, Zahra? Bawahnya anjing. Lalat. Anjing ada nyamuk, Bu, nyamuk. Nyamuk itu mengalami metamorfosis tidak, nak? Iya. Oh iya, pinter, Zahra. So, siapa lagi nih yang belum menjawab? Masih ada 2 gambar lagi. Siapa yang bisa?
Yang berani menjawab saja. Ayo, pada Saya lagi, saya malu-malu. lagi. Boleh, Zahra, nih gambar apa? Samping nyamuk. Zebra, Bu. Zebra, kita lihat warnanya. Ini warnanya coklat, tidak Udah itu, belang-belang. Bu. Oh Nah, iya, kuda. kuda. Iya, kuda itu mengalami metamorfosis tidak, Zahra? Tidak, Bu. Dia tanpa Tidak. metamorfosis, Oke, Bu. pintar. Ya, satu lagi, Patricia saja. Ini gambar apa Ayo. terakhir, Patricia? Lalat, Bu. Lalat. Lalat itu mengalami metamorfosis tidak, Nak? Mengalami metamorfosis, Bu. Iya, pintar. Nah, berarti kalian sudah bisa ya membedakan ya hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis ya. Nah, sekarang yang di tugas LK kedua, di sini ada gambar metamorfosis beberapa hewan nih. Contohnya ada hewan katak. Kalian tulis angkanya. Pada katak ini mana yang telur? Gambar telur kalian tulis angka 1. Setelah telur berubah jadi berudu atau kecebong, tulis angka 2. Bisa kan ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke, nah, terima kasih. Udah pada selesai semua ya. Nah, sekarang perwakilan ketua kelompoknya untuk presentasi yang LK kedua ini, tahapan metamorfosis. Dia minta bantuan Neneng, tolong presentasikan untuk metamorfosis pada katak. Silakan, Neneng. Ketua kelompoknya bukan aku, Bu. Siapa terusnya? Kamu kelompoknya sama siapa? Vero, Bu. Iya, Aku Vero. kan sama Ibu. Bukan, Bu. Aduh. Saya kan dengan Astrid. Neneng, kamu sama siapa, Bu. Neneng? Kamu bekerja sendiri ya, Neng? Neneng sama Yanaka, Bu. Neneng tidak buat, Bu. Nyonya Ah, tidur. Neneng kamu ke kantin mulu sama minum jus duren mulu, jadinya tidak fokus dalam belajar. Ayo, Neng, coba. Bu Guru bantu. Dah, Neneng sama Bu Guru aja sini, Bu Guru bimbing, yuk. Nah, ini yang nomor 1 yang mana gambar telur? Neneng kesulut, Bu. Ayo, Neneng Neng. kesulut. Yang telur yang mana, Neng? Kayaknya sih Yang mana, Bu? Nih, yang gambar putih-putih ini telur ya. Jadi di telur nanti Neneng tulis angka 1 ya. Bisa, Neng? Oke. Oke, nah terus habis itu yang kecebong Neneng tulis angka 2 karena dia urutan nomor 2 ya. 2. Nah, habis Oke. kecebong katak jadi apa lagi nih? Berubah jadi? Anak katak. Nah, katak nomor berapa jadinya? 3. Pinter. Yang terakhir ini menjadi Saya mau kuliah. Gua pelajarin aja. bukan bapak katak, katak dewasa ya nomor Oh. 4. Oke, sudah bisa ya, Nenek? Sekarang Ketua Veronica, tolong dibacakan presentasi untuk yang kupu-kupu. Yang di pojok dekat lemari Iya, kan Bu. ada meja yang Ya, sendirian. yang nomor 1 yang mana, Veronica? Ya, ya. Astrid bantu ya, Astrid. Astrid ke toilet tadi sudah izin. Ayo, Veronica sendiri, tidak apa-apa. Nomor 1 yang mana, Veronica, pada kupu-kupu? Telur, Bu. Ya, telur. Terus nomor 2-nya? 2-nya berudu. Waduh, pada kupu-kupu apa ya? Selain berudu, berudu itu tadi punyanya katak, bukan miliknya kupu-kupu. Kira-kira setelah apa? Cebong, Vero. Cebong. Cebong itu miliknya katak. Kalian jangan mengambil yang bukan miliknya. Ayo, miliknya si kupu-kupu ini apa ya urutannya ya? Coba ini gambar apa nih? Ijo-ijo ini nih. Dia hinggap di daun. Kepompong. Sebelum kepompong, apa dia? Nempel terus sama daun. Ulat. Oh iya, pintar. Ulat yang nomor 2. Nah, setelah ulat ini berubah menjadi apa ini? Kepompong. Baru yang nomor 4, kupu-kupu. Oke. Pada hebat semua ya. Nah, terus.
Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau melakukan tepuk the best. Masih ingat tepuk the best tadi, Nak? Masih, Bu. Ya, tepuk the best. Apa tadi? Kamu the best. The best, Aku the best. Aku the best. The best, the best. Oke. Oke. Nah, alhamdulillah ya, Nak ya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa ya, Nak ya. Tolong ketua kelas Neneng, tolong pimpin doanya kembali ya untuk mengakhiri belajar kita ya. Siap, Bu. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Ibu guru hebat. Oke, terima kasih. Bu Dia 53 menit. Aduh, mohon maaf ya.